Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia? Harus semangat ya. Baik, kita akan belajar tentang materi puisi rakyat. Apa ada yang sudah pernah dengar tentang puisi rakyat? Baik, kita akan menjelaskan tentang puisi rakyat. Adapun pengertian puisi rakyat, dilansir dari buku Mengenal Lebih Dekat Puisi Rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Selain itu, puisi rakyat juga terkait pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat disebut juga sebagai puisi lama. Contoh puisi rakyat atau puisi lama yaitu pantun, gurindam, dan syair. Teks puisi rakyat umumnya mengandung nilai yang berkembang pada kehidupan masyarakat serta pesan warisan leluhur. Adapun ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki karakteristik yang berbeda dengan puisi modern. Pada umumnya, perbedaan ini dapat dilihat dari cirinya sebagai berikut. Puisi rakyat seringkali anonim atau tidak dikenal nama pengarangnya. Puisi rakyat disampaikan lewat mulut ke mulut sehingga tergolong sebagai sastra lisan. Puisi rakyat sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata, rima, dan irama. Kaidah kebahasaan puisi rakyat. Setiap teks pasti memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dan pembeda dari genre teks lain. Kebahasaan yang digunakan dalam puisi rakyat yaitu 1. Mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat pernyataan. 2. Menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. 1. Mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat pernyataan. Karena memuat nasihat, puisi rakyat umumnya menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan kalimat pernyataan. Contoh, kalimat perintah, misalnya, wahai Ananda, dengarlah pesan. Kalimat ajakan, misalnya, mari berbaiklah pada orang tua. Kalimat larangan, misalnya, mohon adik jangan lupakan daku. Kalimat pernyataan, misalnya, tak ada orang menyesal dahulu. 2. Menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat. Misalnya, banyak orang menyesal kemudian. Sementara kalimat majemuk memiliki bentuk yang lebih luas dari kalimat tunggal, biasanya memiliki dua pola kalimat atau lebih yang terdiri atas induk dan anak kalimat. Contoh, puisi rakyat dengan kalimat majemuk
biasanya banyak ditemukan dalam gurindam. Unsur kebahasaan puisi rakyat. Beberapa unsur kebahasaan puisi rakyat adalah: 1. Menggunakan kata-kata arkais. 2. Menggunakan bahasa kiasan. 3. Kata-kata menimbulkan imaji. 4. Menggunakan rima. Jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat dan contohnya sebagai berikut. 1. Gurindam. Yang kedua, pantun. Dan yang ketiga adalah syair. 1. Gurindam. Selain pantun dan syair, ada juga puisi rakyat yang disebut gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang berasal dari Tamil. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. 2. Pantun. Pantun tercipta dari kehidupan rakyat. Dekat dengan rakyat dan hampir semua daerah terdapat pantun, sehingga disebut puisi rakyat. Di beberapa daerah, pantun disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Di daerah Minang, pantun disebut dengan istilah patuntun atau petuntun. Di daerah Jawa, dikenal dengan parikan. Di daerah Sunda, disebut dengan paparikan. Di daerah Batak, dikenal dengan umpama atau ande-ande. Daerah Toraja disebut dengan londe. Di Aceh dan Ambon dikenal dengan panton. Di daerah Bengkulu disebut dengan renjong. Ditinjau dari isinya, pantun terdiri atas pantun nasihat, pantun agama, pantun muda, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. 3. Syair. Syair juga merupakan bentuk puisi rakyat. Kata syair berasal dari bahasa Arab syur yang artinya perasaan. Jika kita lihat dari asal katanya, syair dapat juga diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Struktur puisi rakyat. Berikut struktur dari masing-masing puisi rakyat, yakni 1. Struktur gurindam. 2. Struktur pantun. 3. Struktur syair. Adapun struktur gurindam, 1. Terdiri atas 2 larik sebait. 2. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Setiap akhir larik dalam satu bait bersajak AAA. 4. Semua larik merupakan isi larik ke-1 sebab, larik kedua akibat. 5. Pada umumnya berisi nasihat. Struktur pantun. 1. Terdiri atas 4 larik sebait. 2. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Setiap akhir larik per bait bersajak AB, AB. 4. Larik ke-1 dan kedua sebagai sampiran. 5. Larik ketiga dan keempat sebagai isi. 6. Berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, teka-teki.
Struktur syair. 1. Terdiri atas 4 larik sebait. 2. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Setiap bait bersajak AA, AA, AA. 4. Semua larik merupakan isi. 5. Mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Contoh puisi rakyat. 1. Gurindam. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terletak silang sengketa. Kalau diri kena perkara, turut susah sanak saudara. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. 2. Pantun. Apa guna orang bertenun untuk membuat pakaian adat? Apa guna orang berpantun untuk beri petuah amanat? Asam gandis, asam gulgur. Kedua asam siang riang. Menangis mayat di dalam kubur, mengingat diri tidak sembahyang. Beli kacang, kupas kulitnya. Kacang dikupas, dicampur kurma. Kalau boleh abang bertanya, Nona manis hendak kemana? 3. Syair. Dengarlah kisah suatu riwayat, raja di desa negeri Kembayat, dikarang pakir dijadikan hikayat, dibuatkan syair serta berniat. Ada raja sebuah negeri, Sultan Agus bijak bersari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpahkan pada dagang dia perih. Kabar orang empunya termasa, baginda itulah raja perkasa. Tiada ia merasai sengsara, entah kepada esok dan lusa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be, sudah mencelok. Hai. Kali. Satu nih. Sudah. Satu lagi. Ganti kurung dulu. Tidak di stop. Tidak di stop ya. Stop dulu. Aku